Ini adalah kisah tentang luka yang ditinggalkan oleh kehidupan dan kesabaran yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya. Ini adalah sebuah roman tentang kekuatan pengendalian diri, dahsyatnya gairah, dan di atas segalanya, cinta tanpa syarat seorang ibu yang rela melakukan apapun untuk putranya. Dewi Lestari adalah seorang benteng yang dibangun di atas puing-puing hati yang hancur. Sebagai seorang ibu tunggal, ia ditinggalkan oleh suaminya, seorang pria yang terlalu lemah untuk menerima anugerah sekaligus tantangan memiliki seorang putra dengan cerebral palsy. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi senyuman si kecil Bagas adalah cahaya yang menuntunnya. Ketika tawaran untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah mansion mewah datang, itu terasa seperti jawaban atas doa-doanya. Yang tak pernah ia bayangkan adalah sebagian dari tugasnya akan termasuk menelanjangi jiwa dan raga sang majikan, seorang pria yang hatinya sama hancurnya dengan fisiknya. Di puncak bukit, menghadap ke lautan seperti penjaga yang kesepian, berdirilah kediaman Wijoyo yang megah. Mansion itu tidak hanya besar, arsitektur modernnya yang berani, dengan dinding kaca dan balkon yang terbuka ke cakrawala tak berbatas, memberinya aura keanggunan sekaligus melankolis yang mendalam. Itu adalah sebuah penjara emas. Di balkon utama, Arya Wijoyo, 35 tahun, adalah sebuah patung yang penuh kontradiksi. Pemilik wajah tampan yang seolah dipahat oleh seniman ulung dan tubuh yang, bahkan saat beristirahat, memancarkan kekuatan otot. Dialah raja di istana kesepian itu. Matanya yang kelabu penuh badai menatap pertemuan matahari dan bulan di lautan, sebuah pelukan abadi yang hanya mengingatkannya pada apa yang telah hilang. Angin laut tidak membawa kelegaan, hanya gema kenangannya, derit ban yang memekakan telinga, bau logam yang terbakar, dan kegelapan yang mengikutinya, benturan keras yang menghancurkan hidupnya. Fisioterapi, kerabat sok tahu, dokter pemberi harapan palsu, gumamnya pada diri sendiri, rahangnya mengeras. Aku bisa urus diriku sendiri. Harga dirinya adalah tembok setinggi tebing di bawah, dan sifat keras kepalanya adalah rantai yang mengikatnya di kursi roda itu, sama kuatnya dengan cederanya sendiri. Jauh dari kemewahan dingin mansion itu, rumah Dewi Lestari sangat sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Di sana, di antara dinding-dinding yang menjadi saksi perjuangan dan ketangguhannya, ia merawat Bagas dengan sepenuh hati. Perjuangan harian putranya melawan cerebral palsy memenuhi rutinitasnya dengan tantangan yang akan membuat siapapun lelah. Tetapi bagi Dewi, setiap kemajuan kecil adalah kemenangan yang menyehatkan jiwanya. Impian terbesarnya, yang hampir menjadi obsesi, adalah mendapatkan kursi roda adaptif untuk putranya, sebuah jendela menuju dunia yang nyaris tak bisa ia jelajahi. Namun, kenyataan keuangannya adalah dinding yang tak dapat ditembus. Pagi itu, Dewi sedang di dapur menyiapkan sarapan untuk Bagas ketika ia mendengar suara napasnya yang tidak teratur. Ia berlari ke kamar dan menemukan putranya mencoba bangkit sendiri dari tempat tidur. "Tenang, sayang, ibu di sini," bisiknya, memegangnya dengan lembut. Mata bocah itu berbinar melihatnya, dan senyumnya yang sedikit miring akibat kondisinya adalah hal terindah yang pernah Dewi lihat. "Kita sarapan ya, nanti Bagas latihan sama nenek." Bagas mengangguk, dan hati Dewi terasa sesak memikirkan semua hal yang tidak bisa dilakukan putranya, semua tempat yang tidak bisa ia jelajahi. Tepat pada saat itu, telepon berdering nyaring memecah keheningan rumah. Di seberang sana, suara profesional dari sebuah agen penyalur tenaga kerja mengumumkan lowongan yang bisa menjadi penyelamatnya. Kesempatan kerja sementara di mansion seorang miliarder yang baru saja mengalami kecelakaan. Mendengar besaran gajinya, jumlah yang tidak hanya bisa membayar tagihannya, tetapi juga memulai dana untuk impian putranya, mata Dewi berbinar dengan tekad baru yang membara. 10 juta rupiah per bulan, ulang suara di seberang. Dewi menghitung cepat. Itu hampir 5 kali lipat dari penghasilannya sebagai ART harian di 3 rumah berbeda. Dalam 6 bulan, mungkin ia bisa mendapatkan kursi roda adaptif itu. Dalam setahun, ia bahkan bisa berpikir untuk pindah ke rumah yang lebih baik. Tanpa ragu sedetik pun, ia menerimanya. Saat berpamitan dengan ibunya yang akan menjaga Bagas, Dewi merasakan campuran harapan dan kegelisahan. "Bu, tolong jaga dia baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Dewi." Sang ibu, seorang wanita dengan rambut beruban dan tangan yang kasar karena bekerja, memegang wajah putrinya dengan lembut. "Pergilah dengan tenang, nak. Pekerjaan ini adalah berkah. Tuhan sedang membuka jalan untuk kalian." Dewi mengangguk, menahan air mata. Ia mengambil satu-satunya tas miliknya, berisi 2 seragam sederhana yang ia beli di pasar, dan berangkat menuju takdir yang tak ia ketahui.
Setibanya di kediaman Wijoyo, kemegahan tempat itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Gerbang otomatis terbuka perlahan, menampakkan taman yang sangat terawat di mana air mancur marmer memancarkan air dalam lengkungan sempurna. Pintu masuk utama memiliki pilar-pilar yang seolah menyentuh langit, dan pintu kayu solid dihiasi ukiran yang hanya pernah Dewi lihat di majalah. Ia disambut oleh Pak Santoso yang pendiam dan efisien, sang kepala pelayan, yang ekspresi datarnya tidak menunjukkan apa-apa. Dia adalah pria parubaya, dengan postur tegap dan tatapan tajam, yang mengenakan setelan rapi bahkan di tengah hari. "Selamat datang Bu Dewi, silakan ikuti saya." Dia membawanya melewati koridor-koridor sunyi, di mana cahaya matahari seolah meminta maaf karena mengganggu kesuraman. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal yang tidak Dewi mengerti, tetapi keindahannya yang kelam membuatnya terkesan. Karpet Persia meredam langkahnya, dan udara berbau pembersih kimia bercampur parfum pria yang mahal. Bapak Arya adalah orang yang khusus. Pak Santoso memilih kata-katanya dengan hati-hati. Beliau sangat menghargai privasinya. Tidak suka diperlakukan seperti orang cacat, tidak menerima belas kasihan, dan jelas tidak menoleransi kesalahan. Dewi menelan ludah, tetapi tetap mengangkat kepalanya. "Saya mengerti, Pak Santoso." Di ruang kerja kecil yang bersebelahan dengan kantor utama, pertemuan pertama mereka terjadi. Arya berada di dekat jendela, siluetnya tergambar jelas melawan cahaya lautan. Ketika ia memutar kursi rodanya untuk menghadap Dewi, wanita itu merasakan sengatan dari mata kelabu itu. Seolah-olah Arya bisa melihat menembusnya, membaca setiap pikiran, setiap kelemahan. Mata dinginnya menilainya dari ujung kepala hingga ujung kaki, campuran antara rasa ingin tahu dan curiga. Dewi memperhatikan rahangnya yang kuat, janggut tipis yang menambah kesan maskulin di wajahnya, dan bau lebar yang menegang di bawah kemeja putihnya. Tanpa basa-basi, dengan suara kering dan otoriter, ia melontarkan perintahnya, "Rapikan kamar, masak, jaga semuanya tetap bersih sempurna. Dan yang terpenting, saya tidak butuh belas kasihan. Saya tidak mau tatapan iba. Jangan perlakukan saya seolah-olah saya terbuat dari kaca. Jelas?" Dewi merasakan beban dari semua kesulitan yang pernah ia hadapi, menegakkan bahunya. Ia memikirkan Bagas, ibunya yang lelah, tagihan yang menunggak. Ia harus disinikan semua saat ia diremehkan dipandang sebelah mata. Dengan ketegasan dan kesopanan yang mengejutkan pria itu, ia menjawab, menjaga tatapannya tetap lurus. "Pak, saya di sini untuk bekerja, bukan untuk mengasihani. Tekad saya lebih besar dari rintangan apapun yang bisa Bapak bayangkan. Saya sudah menghadapi banyak hal dalam hidup, dan saya belajar bahwa rasa hormat tidak ada hubungannya dengan belas kasihan, tetapi dengan profesionalisme." Untuk sepersekian detik, Arya tampak terkejut. Matanya sedikit menyipit, seolah sedang menilai kembali wanita di hadapannya. "Kita lihat saja." Hanya itu yang ia katakan, sebelum menyuruhnya pergi dengan satu gerakan tangan. Hari-hari pertama di mansion adalah latihan ketahanan. Dewi bangun jam 5 pagi, menyiapkan kopi Arya persis seperti yang ia minta. Kopi gayo kental tanpa gula disajikan dalam cangkir porselen tertentu, dan mengatur obat-obatnya dalam wadah kecil bertanda waktu. Ia membersihkan setiap sudut rumah besar itu, menyetrika pakaian, menyiapkan makanan mengikuti daftar preferensi dan pantangan diet yang ketat dari ahli gizi. Dan dalam setiap interaksi dengan Arya, ia merasakan ketegangan di udara, seperti benang yang ditarik kencang hingga nyaris putus. Arya sangat teliti. Ia akan tahu jika sebuah lukisan bergeser 1 mm, jika suhu kamar setengah derajat di atas ideal, jika bumbu masakannya sedikit berbeda dari hari sebelumnya. "Ini tidak benar," seringkali ia berkata, menunjuk pada sesuatu yang bagi Dewi tampak sempurna. Tapi Dewi tidak mengeluh. Ia menyesuaikan, memperbaiki, belajar, karena setiap hari di sana adalah satu hari lebih dekat dengan kursi roda Bagas. Suatu sore, saat Dewi sedang menyiapkan makan siang, ia mendengar suara gedebuk dari perpustakaan. Jantungnya berdebar kencang. Ia meleleskan sendok dan berlari. Saat memasuki ruangan, ia menemukan Arya terjatuh di lantai, di samping kursi rodanya yang terbalik. Buku-buku berserakan di sekelilingnya. Ia mencoba meraih rak buku yang tinggi dan kehilangan keseimbangan. "Bapak Arya." Dewi mendekat dengan cepat, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Arya membentak, "Jangan sentuh saya. Sudah kubilang aku bisa sendiri." Dewi berhenti, tangannya masih terulur. Ia melihat rasa malu yang membara di mata pria itu, bercampur dengan amarah dan frustrasi. Ia melihat seorang pria yang dulu memimpin perusahaan, berkeliling dunia,
melakukan olahraga ekstrim, kini tidak mampu mengambil sebuah buku tanpa terjatuh. Bapak butuh bantuan untuk bangun, katanya dengan tenang, tanpa nada kasihan, hanya menyatakan fakta. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergi dari sini. Tapi suaranya bergetar dan Dewi menyadari Arya sedang kesakitan. Mungkin lengannya atau kakinya terbentur saat jatuh. Pak, Bapak bisa tetap di situ merasa frustrasi dan marah, atau Bapak bisa menerima bantuan saya untuk kembali ke kursi roda. Pilihan ada di tangan Bapak, tapi saya akan tetap di sini sampai Bapak menerima, karena saya tidak akan membiarkan Bapak terluka di lantai. Ia melipat tangannya dan duduk di kursi terdekat, mengambil posisi menunggu dengan sabar. Arya menatapnya dengan tak percaya. Belum pernah ada yang berbicara seperti itu padanya. Setelah beberapa menit yang tegang, ia menghela napas kalah. Baiklah, bantu aku. Dewi berlutut di sampingnya, memosisikan kursi dengan benar, dan dengan kekuatan yang mengejutkan dari tubuh mungilnya, membantunya duduk kembali. Ia menyesuaikan sandaran kaki, memastikan Arya nyaman. Ada yang sakit? Tidak, Arya berbohong, tetapi Dewi melihatnya meringis saat menggerakkan lengan kirinya. Saya ambilkan es, katanya, tanpa menunggu jawaban. Ketika ia kembali dengan kompres dingin, ia mengaplikasikannya di lengan Arya dengan hati-hati, dan kali ini Arya tidak protes. Namun, takdir hari itu belum berakhir. Sore harinya, dokter datang untuk kunjungan rutin. Dewi sedang di dapur ketika ia mendengar suara-suara bernada tinggi dari kamar Arya. Penasaran, ia mendekat diam-diam. Arya, kamu tidak bisa terus begini. Suara dokter itu tegas, bahkan terdengar kesal. Sikap keras kepalamu ini menghambat pemulihanmu. Jika kamu tidak mau melakukan sesi fisioterapi dengan benar, jika kamu tidak mengizinkan seseorang membantumu dalam aktivitas sehari-hari, kamu akan mengalami atrofi otot permanen. Tubuhmu butuh gerakan konstan, peregangan spesifik. Apa kamu mau menghabiskan sisa hidupmu bergantung pada kursi ini? Bukan urusanmu apa yang aku mau, balas Arya, tetapi suaranya menyiratkan keputusasaan. Ini urusanku. Aku sudah jadi doktermu selama 15 tahun. Aku melihatmu tumbuh dewasa, menjadi pria sukses seperti sekarang. Dan aku tidak akan diam saja melihatmu menghancurkan diri sendiri karena gengsi bodoh. Ubah sikapmu atau aku berhenti menanganimu. Sesederhana itu. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Dewi menjauh sebelum ketahuan, tetapi kata-kata dokter itu menggema di benaknya. Malam itu adalah hari ulang tahun Arya, 36 tahun. Dewi mengetahuinya secara kebetulan saat melihat beberapa dokumen. Ia membuat kue coklat kecil, sederhana namun dibuat dengan sepenuh hati dan meletakkan satu lilin di tengahnya. Ketika malam tiba, ia mengetuk pintu kamarnya. Papa Arya, ada apa? Suara itu terdengar teredam. Bolehkah saya masuk? Kalau penting, Dewi masuk membawa kue, lilin yang menyala menerangi wajahnya. Arya sedang duduk di dekat jendela, memandangi lautan yang gelap. Ketika melihat kue itu, ekspresinya mengeras. Apa ini? Ini hari ulang tahun Bapak. Saya pikir, aku tidak mau potongnya memalingkan wajah. Bawa pergi dari sini. Dewi berdiri sejenak, kue masih di tangannya. Lilin itu terus menyala, meneteskan lilin perlahan. Tahu tidak Pak Arya, waktu anak saya ulang tahun ke-5, saya tidak punya uang untuk membuat pesta. Bahkan untuk makan saja susah. Tapi saya ambil sepotong roti, saya taburi gula, saya buat gambar dengan coklat cair, dan saya nyalakan lilin. Dan anak saya tersenyum seolah itu kue terbaik di dunia. Karena yang penting bukan kemewahannya, tapi niatnya. Mengetahui ada seseorang yang peduli, ia meletakkan kue itu di meja samping tempat tidur. Tidak perlu dimakan kalau tidak mau, tapi saya akan tinggalkan di sini kalau Bapak berubah pikiran. Dan ia pergi, menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Kemudian, ketika ia memeriksa kamar sebelum tidur, Dewi menyadari kue itu telah dimakan. Dan lilinnya, yang sudah padam, diletakkan dengan rapi di samping piring yang kosong. Keesokan paginya, Dewi terbangun kaget oleh dering telepon di kamar tamu tempat ia tidur. Itu Pak Santoso. Dewi, cepat ke sini. Bapak Arya sepertinya sakit. Ia mengenakan jubahnya dengan tergesa-gesa dan berlari menyusuri koridor. Di kamar Arya, ia menemukan pria itu berselimut, menggigil hebat. Wajahnya pucat dan berkeringat, bibirnya nyaris ungu. Dia demam tinggi sejak subuh, lapor kepala pelayan itu, khawatir. Saya sudah coba membujuknya ke rumah sakit, tapi dia menolak. Dewi mendekati tempat tidur dan meletakkan tangannya di dahi Arya. Panas sekali. Pak Arya, Bapak harus minum obat penurun panas sekarang. Sudah, gumamnya dengan susah payah. Tidak ada efeknya.
Kalau begitu, kita kompres dingin. Dewi menoleh ke kepala pelayan. Pak Santoso, bisa tolong bawakan handuk, baskom berisi air es dan es batu. Dan tolong telepon dokter. Sementara Pak Santoso pergi, Dewi duduk di tepi tempat tidur. Arya membuka matanya dan menatapnya. Dalam keadaan rentan itu, semua arogansinya lenyap. Ia hanya tampak seperti pria sakit yang ketakutan. Aku tidak bisa bergerak dengan baik, akunya dengan suara rendah. Seluruh badanku sakit. Itu karena demam. Kita akan urus ini. Ketika Pak Santoso kembali dengan peralatan, Dewi mulai membuat kompres dingin, meletakkannya di dahi, tengkuk, dan pergelangan tangan Arya. Ia bekerja dengan efisien, tetapi juga dengan kelembutan yang tidak Arya duga. Tangannya mantap, tetapi sentuhannya lembut. Bapak harus mandi untuk menurunkan demam, katanya setelah beberapa menit. Saya tahu ini tidak nyaman, tapi ini perlu. Arya memejamkan matanya, rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Aku tidak bisa bergerak sendiri sekarang. Pada saat yang menentukan, itulah Dewi dihadapkan pada dilema yang intim dan luar biasa. Dengan jantung berdebar kencang dan rasa canggung yang mendalam, ia menarik napas dalam-dalam. Saya akan bantu, Pak. Hanya kita berdua di sini tanpa kepala pelayan. Ini akan cepat dan profesional, oke? Arya hanya mengangguk, terlalu lemah untuk berdebat. Dewi membantunya duduk di tempat tidur, lalu memindahkannya dengan hati-hati ke kursi mandi khusus di kamar mandi. Tangannya sedikit gemetar saat ia membantu Arya melepaskan piyama, menampakkan dada bidang dan otot perutnya yang masih terbentuk meski berat badannya baru saja turun. Ia mencoba untuk tidak terlalu banyak melihat, hanya fokus pada tugasnya. Saat air hangat mengalir di tubuh Arya, menyelimuti lekuk otot-ototnya yang tegas, tangan Dewi, yang terbiasa dengan perjuangan merawat putranya, menyentuh kulitnya dengan kelembutan yang mengejutkan. Ini berbeda dari merawat Bagas. Arya adalah pria dewasa, dengan tubuh yang memancarkan maskulinitas bahkan dalam kerapuhannya. Dewi merasakan wajahnya memanas saat mengusapkan spons ke bahu lebar, punggung yang kuat, dan dada Arya. Setiap gerakan penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Ketidaknyamanan dari keintiman yang terpaksa ini, dan pada saat yang sama, kekaguman diam-diam pada keindahan fisik yang, bahkan dalam sakitnya, tetap terlihat gagah dan mengesankan. Maaf, gumam Arya pada satu titik ketika Dewi harus membantunya dengan bagian yang lebih pribadi. Suaranya serak penuh rasa malu. Tidak perlu minta maaf. Semua orang butuh bantuan sesekali. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Dewi berbicara dengan wajar, seolah-olah hanya melakukan tugas sehari-hari, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia mengeringkan tubuh Arya dengan hati-hati, memakaikannya piyama bersih yang telah ia hangatkan, dan membantunya kembali ke tempat tidur dengan sprei baru. Setelah itu, ia membuat sup sayuran bening yang ringan dan menyuapinya sesendok demi sesendok dengan kelembutan yang nyaris keibuan, sama seperti yang ia berikan pada Bagas. 1 sendok lagi. Ya, bagus. Bapak harus makan agar pulih. Di balik tatapan Arya yang biasanya angkuh dan otoriter, secercah kerentanan mulai terungkap. Sebuah kilau yang, untuk sesaat, menantang harga diri dan jarak yang ia bangun di sekelilingnya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Tanyanya tiba-tiba. Setelah semua perlakuan burukku, Dewi berhenti sejenak, sendok di udara, dan menatapnya. Karena semua orang berhak mendapatkan martabat, Pak Arya. Bahkan di saat terburuk kita. Mungkin, justru terutama di saat-saat itu. Ia memberinya 1 sendok lagi. Dan karena saya tahu bagaimana rasanya berada di sisi lain, merawat seseorang yang saya cintai dan bergantung pada saya tahu rasa takutnya, lelahnya, perasaan tidak berdayanya. Saya tidak mengharapkan itu terjadi pada siapapun. Pada saat itu, di bawah bisikan lembut pagi hari dan aroma sup buatan sendiri serta harapan, sesuatu yang baru dan rapuh tumbuh di antara mereka. Di antara sentuhan dan keheningan, penghalang yang memisahkan mereka mulai runtuh, menampakkan kemungkinan perasaan yang dibangun perlahan dalam gestur dan tatapan, dalam keintiman sebuah mansion yang menyaksikan awal dari sebuah transformasi tak terduga. Ketika dokter akhirnya tiba, kondisi Arya sudah lebih stabil. Demamnya sudah turun secara signifikan. Dr. Hartono memeriksa pasiennya dan kemudian menoleh ke Dewi dengan anggukan setuju. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tanpa perawatan segera ini, dia bisa mengalami komplikasi serius. Pada hari-hari berikutnya, sesuatu berubah dalam dinamika antara Arya dan Dewi. Arya masih menuntut, masih memiliki temperamen yang sulit, tetapi ada kelembutan baru di matanya saat ia menatap Dewi. Dan Dewi, di sisi lain, mulai melihat lebih dari sekadar pria kasar di kursi roda.
Ia mulai melihat seorang manusia yang ketakutan, mencoba mengatasi kehilangan otonomi dan identitas yang menghancurkan. Selama sesi fisioterapi Arya, yang berlangsung 3 kali seminggu dengan seorang profesional, Dewi biasanya berada di dapur, tenggelam dalam tugas-tugasnya dan impian diam-diamnya akan masa depan yang lebih baik untuk Bagas. Ia memanfaatkan momen-momen yang relatif tenang itu untuk menelepon ibunya dan memeriksa keadaan putranya. Bu, apa dia sudah makan? Apa semua obatnya sudah diminum? Apa dia sudah melakukan latihan yang diajarkan terapis? Saat aroma tumisan memenuhi udara di salah satu sore yang tenang itu, telepon berdering dengan nada mendesak yang membuat darahnya membeku. Ia menjawabnya dengan santai, mengira itu adalah ibunya dengan kabar rutin. Tetapi suara gemetar dan putus asa yang meledak dari telepon membuatnya membeku. Nak, Bagas! Dia kejang-kejang hebat, muntah-muntah. Kejangnya tidak berhenti. Sudah 3 kali dalam sejam. Ibu tidak tahu harus bagaimana, dia mulai membiru. Cepat pulang demi Tuhan. Dalam sekejap dunia Dewi menyusut menjadi panggilan itu. Waktu berhenti, putranya, Bagasnya, kejang-kejang, melupakan di mana ia berada, pekerjaannya, segalanya, ia merobek celemeknya, menyambar tasnya, dan dengan masih mengenakan seragam, meninggalkan mansion dengan tergesa-gesa, jantungnya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi ketakutan akan kesehatan putranya. Ia bahkan tidak berpikir untuk memberitahu Arya atau Pak Santoso. Ia hanya berlari. Ia menaiki bus pertama yang lewat, lalu bus lain, lalu taksi dengan sedikit uang yang ada di dompetnya. Memohon kepada sopir untuk lebih cepat, lebih cepat. Ketika tiba di rumah, ia menemukan pemandangan yang membuatnya ngeri. Bagas terbaring di sofa, pucat, dengan bibir ungu masih sedikit gemetar. Ibunya menangis, memegang tangan cucunya. Syukurlah kamu datang. Tadi tetangga yang perawat datang menolong dan bilang harus segera dibawa ke rumah sakit. Dewi menggendong putranya, begitu ringan, begitu rapuh, dan berlari ke jalan. Seorang tetangga menawarkan untuk mengantar mereka dengan mobil. Di rumah sakit umum, penantian itu sangat menyiksa. 3 jam di antrian UGD, dengan Bagas mengalami kejang-kejang kecil berulang kali, sampai akhirnya seorang dokter memeriksanya. Dia harus dirawat inap untuk observasi. Kondisinya serius, kata dokter itu dengan nada serius. Dewi menghabiskan sepanjang malam di rumah sakit, di samping berangkar Bagas di koridor yang penuh sesak, memegang tangan mungilnya, menyanyikan lagu-lagu yang disukainya, berdoa agar ia baik-baik saja. Pukul 7 pagi, ketika Bagas akhirnya tertidur lelap, distabilkan oleh obat-obatan, Dewi teringat mention pekerjaannya. Hatinya mencelos. Ia pergi tanpa memberitahu, tanpa menjelaskan apa-apa. Keesokan harinya, kelelahan setelah semalaman berjaga di rumah sakit dan meninggalkan ayahnya untuk menjaga Bagas, Dewi kembali ke kediaman Wijoyo dengan hati yang berat. Ia menemukan suasana yang berat, syarat dengan listrik permusuhan. Arya menunggunya di pintu masuk utama, tatapan bajanya tampak semakin mengeras. Rahangnya terkatup rapat, lengannya bersedekap di dada. Pak Santoso berdiri di belakang dengan ekspresi khawatir. Dengan suara sedingin marmer di bawah kakinya, Arya menjatuhkan vonis tanpa basa-basi. Kamu dipecat. Dewi merasa dunianya runtuh. Pak Arya, tolong, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu meninggalkan posmu tanpa pemberitahuan. Kamu membiarkan masakan di atas kompor. Fisioterapis datang dan tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Aku harus menyeret diriku ke pintu masuk untuk membukanya. Ini tidak bisa diterima. Suaranya syarat dengan amarah, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Kekecewaan, kekhawatiran yang terselubung dalam amarah. Saya tahu saya salah, tapi ambil barang-barangmu dan pergi, perintahnya. Memutar kursi rodanya dengan kasar. Tepat pada saat itu, suara sepatu hak tinggi menggema di koridor marmer. Seorang wanita pirang yang sangat menarik masuk seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Gerakannya penuh dengan kepercayaan diri yang angkuh. Ia mengenakan gaun merah ketat yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Perhiasan mahal berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Veronica. Dewi langsung mengenalinya sebagai wanita dari insiden kartu kredit. Tanpa mengetuk atau meminta izin, ia melewati Dewi seolah tak terlihat, langsung menuju kamar Arya dan menutup pintu dengan bantingan keras yang bergema di seluruh dinding. Suara bantingan itu bergema seperti vonis akhir. Diliputi oleh perasaan ketidakadilan dan keputusasaan yang luar biasa, Dewi tak bisa menahan air matanya. Kelelahan semalam di rumah sakit, ketakutan akan kondisi Bagas, frustrasi kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya harapannya untuk memperbaiki hidup putranya, semuanya runtuh menimpanya sekaligus. Berlari ke kamar mandi pelayan,
Ia mengunci diri di dalam dan mencoba dengan sia-sia untuk meredam isak tangis yang mengguncang tubuhnya. Pak Santoso yang bijaksana, yang telah menyaksikan adegan itu dengan ketidaknyamanan yang semakin besar, mendekati pintu dan mengetuk dengan lembut. "Nona, Dewi?" Ia membuka pintu, wajahnya basah oleh air mata, matanya merah dan bengkak. "Ada apa, Nona?" Tanyanya dengan kelembutan yang tak terduga, menyodorkan sapu tangan bersih. Di antara isak tangis yang terputus-putus, Dewi mencurahkan isi hatinya. "Kemarin, anak saya yang spesial mengalami kejang yang sangat parah. Kejang-kejang terus-menerus. Dia tidak berhenti kejang sampai membiru. Saya pikir saya akan kehilangannya, Pak Santoso. Saya pikir anak saya akan meninggal. Dan saya lupa segalanya. Lupa sedang bekerja, lupa memberitahu, saya hanya bisa berpikir harus sampai padanya. Dia dirawat semalaman. Ayah saya masih bersamanya di rumah sakit. Dan sekarang saya kehilangan pekerjaan dan tidak akan bisa membelikan kursi roda untuknya. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Kepala pelayan itu mendengarkan semuanya dalam diam. Ekspresi seriusnya perlahan melunak. Ia bertanya dengan suara tertahan. "Dan apakah Anda sudah menjelaskan versi Anda kepada Bapak Arya?" Dia menggelengkan kepala, menyeka air matanya dengan sapu tangan. Beliau bahkan tidak membiarkan saya berbicara. Dan setelah itu, wanita itu masuk ke kamarnya dan mengunci diri di dalam. Dan saya tidak bisa bersaing dengan itu. "Lihatlah dia, dan lihatlah saya." "Wanita itu," kata kepala pelayan dengan nada sedikit meremehkan, "hanya muncul ketika menginginkan sesuatu. Uang biasanya. Bapak Arya sedang rentan sekarang, dia tahu itu dan memanfaatkannya." Ia meletakkan tangan kebapakan di bahu Dewi. "Katakan padanya yang sebenarnya, berikan versi Anda. Dia adalah pria yang adil meskipun temperamennya sulit. Tapi dia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sementara itu, di kamar tidur utama yang mewah, ketegangannya sangat berbeda. Veronica telah menerkam Arya begitu pintu tertutup. Ia menciumnya dengan tergesa-gesa, tangannya menjelajahi tubuhnya. "Oh Arya, aku sangat merindukanmu. Pertengkaran kita waktu itu konyol sekali." Jari-jarinya bermain dengan kancing kemeja Arya. Arya membalas ciuman itu secara mekanis, nyaris otomatis. Tapi pikirannya ada di tempat lain. Ia memikirkan Dewi yang berlari keluar rumah. Ia bertanya-tanya apa yang bisa terjadi sehingga Dewi bertindak begitu di luar kebiasaan. Dewi yang ia kenal adalah orang yang bertanggung jawab, berdedikasi, dan hati-hati. Ketika Veronica akhirnya berhenti untuk bernapas, ia menatap Arya dengan mata hijau yang pernah membuatnya terpesona. Dengan suara ragu-ragu yang mencoba terdengar malu-malu, ia memotong momen itu. "Jadi, Arya, kamu tahu kan aku selalu mendukungmu dalam segala hal? Dan sekarang kamu sedang dalam masa pemulihan, aku berpikir, apa kamu bisa meminjamkan kartu kreditmu?" Hanya untuk beberapa hari, Arya menghentikan ciumannya tiba-tiba, mendorong Veronica menjauh dengan tegas. Kehangatan di matanya langsung tergantikan oleh es. "Jadi uang yang kamu mau? Lagi?" Wanita itu mencoba membela diri, tawa gugup keluar dari bibirnya. Bukan begitu, cuma aku lihat beberapa baju bagus di butik dan aku pikir kamu akan suka melihatku memakainya. Kamu kan selalu suka kalau aku berdandan untukmu. Dan kartu kreditku limitnya sudah habis dan..." "Pergi dari sini," potong Arya, suaranya penuh dengan rasa jijik. "Enyah dari hadapanku. Sekarang, aku tidak mau melihatmu lagi di dekatku." "Arya, kamu tidak mungkin serius. Setelah semua yang kita lalui. Ia tertawa pahit. "Kamu menjengukku sekali setelah kecelakaan. Sekali. Dan itu untuk meminjam uang. Saat aku paling membutuhkan seseorang, kamu menghilang. Dan sekarang kamu muncul di sini, menawarkan dirimu, hanya karena kamu mau uangku? Kamu membuatku muak. Keluar dari rumahku sebelum aku menyuruh keamanan mengusirmu." Kata-kata tajam itu membuat air mata kemarahan dan penghinaan muncul di mata Veronica. Dengan marah, ia mengambil tas mahalnya, menyibakkan rambutnya dengan gerakan dramatis, dan berjalan menuju pintu. Ia menuruni tangga dengan langkah berat dan marah, melewati Pak Santoso dan Dewi yang masih di dapur. Dengan nada merendahkan, ia berteriak, "Apa lihat-lihat, hah? Dasar para babu kampungan." Dan ia pergi sambil membanting pintu begitu keras hingga membuat lukisan di dinding bergetar, meninggalkan keheningan yang berat dan canggung di udara. Pak Santoso mendekati Dewi, yang telah kembali ke dapur dan berpura-pura sibuk dengan piring-piring. "Bicaralah padanya. Sekarang saatnya." Beberapa menit kemudian, dengan jantung di tenggorokan, Dewi mengetuk pintu kamar Arya. "Masuk!" Perintahnya, suaranya masih tegang karena pertengkaran sebelumnya. "Dewi,
Dengan mata masih basah tapi penuh tekad, masuk. Kamar itu sangat besar, didekorasi dengan selera tinggi tapi tanpa kehangatan. Arya berada di balkon, memandangi lautan. Ketika ia berbalik dan melihat Dewi, ekspresinya kembali mengeras. Kamu belum pergi. Itulah batas kesabarannya. Sesuatu di dalam diri Dewi pecah. Semua penghinaan, semua kesulitan, semua ketakutan dan keputusasaan selama 24 jam terakhir meledak sekaligus. Diam! Ia praktis berteriak, mengejutkan dirinya sendiri. Sekarang giliran saya yang bicara. Anda pikir hanya karena Anda di kursi roda, Anda berhak menghina semua orang? Anda pikir hanya Anda yang menderita? Hanya Anda yang punya masalah? Anda pikir hidup Anda sulit? Biar saya beritahu apa itu hidup yang sulit. Arya ternganga. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang berbicara seperti itu padanya. Saya tahu hidup Anda sedang terpuruk. Lanjut Dewi, kata-kata mengalir deras. Saya tahu Anda kehilangan sesuatu yang penting dan takut tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Tapi dengarkan baik-baik Tuan Miliarder, saya juga punya banyak masalah. Mantan suami saya meninggalkan saya karena tidak punya nyali menjadi ayah dari seorang anak spesial. Dia meninggalkan saya sendirian, hamil 8 bulan, ketika tahu bahwa bayinya menderita cerebral palsy. Dia menghilang begitu saja seolah kami tidak pernah ada. Air mata mengalir deras di wajahnya sekarang, tapi ia tidak menyekanya. Anak saya, dengan cerebral palsy, butuh perawatan 24 jam sehari. Dia tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan saya mengumpulkan setiap sen dari gaji saya yang sedikit ini untuk membelikannya kursi roda adaptif. Karena itulah yang dilakukan seorang ibu. Kami berkorban, kami menderita dalam diam, kami bekerja sampai lelah. Dewi, saya belum selesai. Saya tinggal di rumah yang bahkan belum selesai dibangun. Dindingnya rembes, atap kamar mandi bocor kalau hujan. Tapi hanya itu yang bisa saya bayar. Saya naik 3 bus penuh sesak setiap hari, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, hanya untuk datang ke sini merawat Anda, menahan suasana hati Anda yang buruk, tuntutan Anda yang mustahil, dan pada akhirnya, saya dipecat karena berani mengalami keadaan darurat? Biar saya jelaskan. Tidak. Sekarang saya yang akan menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Anak saya mengalami kejang yang sangat parah sampai saya pikir saya akan kehilangannya. Dia kejang 3 kali dalam 1 jam. Sampai membiru. Berhenti bernapas. Dan saya ada di sini, jauh darinya, memasak untuk Anda. Ketika ibu saya menelepon dengan putus asa, mengatakan dia pikir anak saya akan meninggal, saya bahkan tidak berpikir. Saya hanya lari, karena dia adalah hidup saya. Dia adalah segalanya bagi saya. Dan saya lebih baik kehilangan 1000 pekerjaan daripada kehilangan anak saya. Arya mencoba mendekat, tapi Dewi mengangkat tangannya, mencegahnya. Dia tidak punya asuransi kesehatan. Saya bergantung pada sistem kesehatan publik yang buruk di mana kami harus menunggu berjam-jam untuk dilayani. Anak saya dirawat di brangkar di koridor rumah sakit. Di koridor karena tidak ada kamar yang tersedia. Saya berjaga semalaman, takut setiap napasnya adalah yang terakhir. Dan Anda berani memecat saya tanpa membiarkan saya menjelaskan? Dewi, tolong. Anda pikir hidup Anda sulit? Coba tukar posisi dengan saya 1 hari saja. Rasakan hidup saya, realitas saya. Lihat anak Anda berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Rasakan putus asanya tidak punya uang untuk pengobatan yang layak. Hadapi tatapan kasihan orang-orang di jalan, pintu-pintu yang tertutup di depan Anda karena Anda punya anak cacat. Dan setelah itu baru katakan pada saya bahwa hidup Anda sulit. Keheningan yang mengikuti begitu pekat hingga seolah memenuhi seluruh ruangan. Arya pucat, matanya terbelalak, tak bisa berkata-kata. Dewi menarik napas dalam-dalam, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Jangan biarkan masalah ini, yang bisa bersifat sementara jika Anda berdedikasi pada pemulihan, mengubah Anda menjadi pria mengerikan seperti sekarang ini. Anda punya uang, punya dokter, punya fisioterapis, punya semua yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih baik. Anak saya tidak akan pernah sembuh total. Cerebral palsinya permanen. Tapi tahu tidak apa yang dia lakukan setiap hari? Dia tersenyum. Meskipun begitu, dia bangun dan tersenyum pada saya. Karena dia memilih untuk bahagia dengan apa yang dia miliki. Ia berbalik untuk pergi, tetapi sebelum membuka pintu, ia menatap Arya untuk terakhir kalinya. Saya akan pergi, ya, tapi dengan kepala tegak. Saya tidak melakukan kesalahan apapun selain mencintai anak saya di atas segalanya. Dan demi anak saya rela memberikan hidup saya. Cinta sejati melakukan itu. Mengubah kita menjadi pejuang. Dan Anda harus memutuskan ingin menjadi pejuang seperti apa. Yang berjuang atau yang menyerah.
Setelah luapan emosi yang syarat dengan rasa sakit dan tekad itu, Dewi berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Arya yang bingung dalam keheningan total. Merasa hancur, merasa telah membakar jembatan terakhirnya, Dewi duduk di meja dapur dan menopang wajahnya dengan kedua tangan. Pak Santoso mendekat tanpa suara. Saya mendengar semuanya dari koridor. Bapak juga pasti mendengarnya. Ia meletakkan secangkir teh di depannya. Saya buatkan teh chamomile untuk menenangkan. Saat Dewi meminum teh dengan tangan yang masih gemetar, ia mendengar suara khas lift terbuka. Arya telah memasang lift khusus untuk memudahkannya mengakses lantai-lantai yang berbeda di mansion. Dalam sebuah gerakan yang sama sekali tak terduga, Arya keluar dari lift. Ia baru saja menangis, Dewi menyadarinya. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata. Mendekatinya perlahan, dengan suara yang kini mencerminkan campuran keterkejutan, penyesalan, dan rasa malu yang mendalam. Ira meminta kepada kepala pelayan, "Pak Santoso, bisakah Anda meninggalkan kami sebentar?" Kepala pelayan itu mengangguk dan mundur diam-diam ke taman. Sendirian di dapur, Arya mengarahkan kursinya untuk berhadapan dengan Dewi. Selama beberapa detik, ia tidak bisa berbicara, hanya menatapnya. Akhirnya, dengan suara tercekat, ia memulai, Saya tidak tahu tentang anakmu, tentang hidupmu, tentang segalanya. Saya begitu terobsesi dengan rasa sakit saya sendiri sampai tidak bisa melihat penderitaanmu." Dewi tetap diam, tangannya masih memegang cangkir teh. "Kamu benar tentang segalanya. Saya telah menjadi pria yang mengerikan, egois, buta terhadap penderitaan di sekitar saya." Ia mengusap wajahnya. "Ketika saya mengalami kecelakaan, saya tidak hanya kehilangan kemampuan gerak kaki untuk sementara. Saya kehilangan identitas saya. Saya adalah Arya Wijoyo yang mendaki gunung, yang lari maraton, yang terjun payung. Tiba-tiba, saya menjadi Arya Wijoyo yang tidak bisa menaiki satu anak tangga. Dan itu menghancurkan saya dari dalam. Tapi Bapak bisa sembuh," kata Dewi lembut. "Dokter bilang Bapak bisa berjalan lagi jika melakukan pengobatan yang benar. Saya tahu, dan saya sudah bersikap bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sementara itu anakmu..." Ia berhenti, terlalu emosional untuk melanjutkan. Kamu tetap bekerja di sini. Tolong, bukan hanya karena saya membutuhkanmu, tapi karena saya ingin kamu tetap di sini. Saya ingin punya kesempatan untuk menebus perilaku saya yang mengerikan. Dan ia ragu-ragu. Dan saya ingin membantu anakmu. Saya akan sediakan kursi roda adaptif untuknya dan asuransi kesehatan. Dan apapun yang ia butuhkan." Dewi mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya terbelalak. "Apa? Gak Pak Arya, saya tidak bisa menerima..." "Bisa, dan kamu akan menerimanya. Ini bukan sedekah, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah hal paling sedikit yang bisa saya lakukan setelah perlakuan saya padamu." Ia mengulurkan tangannya pada Dewi. "Tolong, Dewi, beri saya kesempatan untuk menjadi pria yang lebih baik." Setelah ragu sejenak, Dewi menyambut tangan Arya. Dan dalam jabatan tangan itu, sebuah kesepakatan baru terjalin. Kesepakatan yang jauh melampaui majikan dan karyawan. Itu adalah awal dari sesuatu yang keduanya belum bisa namai, tetapi sudah tumbuh, sunyi dan kuat di antara mereka. Kemudian, saat hari mulai gelap, Dewi menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia merapikan kamar Arya, mengganti sprei, mengatur obat-obatnya. "Kamar Bapak sudah bersih dan rapi seperti yang Bapak suka. Apa ada hal lain yang Bapak butuhkan sebelum saya pergi?" Arya duduk di dekat jendela, termenung. Ia ragu sejenak sebelum berbicara. "Dewi, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" "Tentu, Pak. Ketika seorang wanita hanya mencarimu saat butuh uang, ketika dia hampir tidak melihatmu sebagai pribadi, hanya melihat apa yang bisa didapat, apa artinya itu?" Dewi mendekat dan duduk di kursi terdekat dengan ketenangan seseorang yang telah banyak menderita dan belajar dari rasa sakit. Artinya dia tertarik pada uang Bapak, bukan pada Bapak sebagai pribadi. Bahwa dia tidak peduli dengan impian, ketakutan, atau harapan Bapak, hanya pada apa yang bisa Bapak berikan padanya. Arya menghela napas pahit, bahunya merosot. "Kehidupan cintaku benar-benar berantakan. Sejak kecelakaan, hanya wanita seperti itu yang muncul. Matre, sepertinya setiap wanita yang kukenal hanya ingin menguras hartaku. Seolah-olah aku hanya rekening bank berjalan. Atau tanpa kaki, dalam kasus ini." Ia mencoba menertawakan leluconnya sendiri, tetapi yang keluar hanya tawa pahit tanpa humor. Dewi menatap matanya dengan tulus. Tapi di sisi lain, ada juga wanita-wanita baik.
Wanita yang menghargai karakter, kejujuran, kebaikan, yang menginginkan seorang pasangan, bukan sponsor. Mereka ada, kok aku belum menemukan satupun, balas Arya, nyaris tak percaya, menggelengkan kepalanya. Dan percayalah, aku sudah bertemu banyak wanita sepanjang hidupku. Sebelum kecelakaan, setelah kecelakaan, selalu sama saja. Kepentingan, ambisi, kepalsuan, ia menatap tangannya sendiri. Sepertinya aku akan tetap sendiri saja. Itu lebih jujur. Setidaknya, kesendirian tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Pada saat itu, saat cahaya keemasan senja membasahi mansion melalui jendela-jendela besar, keheningan yang syarat emosi menggantung di udara. Dewi ingin mengatakan bahwa Arya salah, bahwa suatu hari ia akan menemukan seseorang yang tulus. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, karena ia merasakan sesuatu terbentuk di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia namai, yang membuatnya takut sekaligus tertarik. Keduanya, dengan rasa sakit dan luka yang terbuka, menyadari pada saat itu bahwa terkadang, kebenaran yang paling menyakitkan adalah langkah pertama menuju perubahan yang dapat mengubah hati yang mengeras, dan bahwa mungkin, hanya mungkin, kesendirian tidak harus menjadi satu-satunya takdir bagi mereka yang pernah menderita. Teks penutup untuk deskripsi akhir video YouTube. Sebuah perjalanan yang luar biasa tentang luka yang ditinggalkan oleh kehidupan. Kisah Dewi dan Arya membuktikan kepada kita bahwa penyembuhan sejati lahir dari kerapuhan. Kita telah melihat kekuatan seorang ibu yang digerakkan oleh cinta tanpa syarat, dan transformasi seorang pria yang harus menghancurkan tembok kesombongannya untuk menemukan kembali kemanusiaannya. Mereka mengingatkan kita bahwa empati memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdir apapun yang ditandai oleh rasa sakit. Nah, sekarang kami ingin dengar dari kamu. Pelajaran apa dari kisah ini yang akan kamu bawa dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar dan bagikan pesan tentang kekuatan untuk memulai kembali ini. Salam hangat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.